Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Jangan lupa kawan-kawan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan membagikan bahan atau soal-soal yang kami gunakan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKB. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh latihan paket 3. Karena paket video sebelumnya itu sudah yang par 9 itu sudah terakhir untuk par kedua. Jadi untuk latihan soal SKB paket kedua itu sudah selesai. Nah, jadi selanjutnya kita mulai lagi dari awal. Itu kita sudah masuki paket 3. Nah, jadi metodenya tetap sama. Di sini kita setiap tahap kita belajar kita membahas beberapa soal, kemudian kita perdalam materinya. Nah, begitu metode yang saya gunakan, itu metodenya tetap sama. Jadi pastikan kawan-kawan mengikuti paket ketiga ini sampai selesai. Entah nanti ada beberapa tahap, sebelumnya ada 9 tahap. Nanti tergantung dari banyaknya materinya. Kalau materinya luas maka mungkin agak lama kita bahas, karena di sini kita tidak bahas sekaligus banyak, namun kita bahasnya sedikit-sedikit. Tapi harapan kita sedikit itu betul-betul masuk atau betul-betul kita pahami. Jadi apa yang kita lakukan kita bisa melihat hasilnya nanti. Ya, semoga saja bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi silakan kawan-kawan simak apa yang kami bagikan berikut ini. Ya, oke, langsung saja kita ke soal yang pertama pada kesempatan kali ini. Berikut adalah karakteristik anak usia sekolah dasar dari segi mental, kecuali A. Mulai memahami beberapa konsep abstrak, B. Dapat menciptakan bentuk atau benda dengan menggunakan alat, C. Menampilkan sifat ingin tahu, D. Menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah dari segi mental, kecuali. Nah, berarti yang bukan merupakan karakteristik anak dari segi mental. Nah, kita tinggal melihat kira-kira yang mana dari 4 pilihan jawaban ini yang bukan merupakan karakteristik anak usia sekolah dasar dari segi mental. Nah, untuk materi ini kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Tuh, soal-soal sebelumnya juga sudah ada. Nah, jadi dilihat ya, dari soal dan pilihan jawaban, jelas jawabannya D. Menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, seperti yang kita telah bahas pada sebelumnya, itu ada sekitar kurang lebih 12 poin yang kita bahas mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar ditinjau dari segi mental. Nah, yang pertama itu mulai dapat memahami beberapa konsep abstrak. Yang kedua, dapat menghubungkan suatu objek atau kejadian dengan konsep tertentu yang bersifat abstrak. Yang ketiga, dapat menunjukkan kreativitas dalam membentuk suatu karya. 4. Dapat menciptakan bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Kelima, dapat membuat gambar dengan sudut perspektif sederhana. Yang keenam, menampilkan sifat ingin tahu. Ketujuh, merumuskan dan menunjukkan pengertian terhadap sesuatu. 8. Dapat mengikuti peraturan yang berlaku umum. 9. Dapat menyelesaikan tugas individu atau kerjasama. Selanjutnya, dapat menunjukkan aktivitas sekolah atau di luar sekolah. Dan yang terakhir, menunjukkan inisiatif dan alternatif dalam memecahkan masalah. Nah, jadi jelas ya dari poin yang telah kami sebutkan ini mengenai karakteristik anak usia dasar ditinjau dari segi mental.
Itu poin D dari pilihan jawaban. Option D itu tidak ada. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah D, menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman. Ya, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Memiliki kemampuan dalam memakai seragam sekolah dengan rapi adalah karakteristik anak usia sekolah dasar dari segi A. Sosial, B. Mental, C. Psikomotorik, D. Emosional. Nah, ini soalnya masih serupa materinya dengan soal sebelumnya, cuman ini dibalik. Nah, sekarang yang ditanyakan itu dari segi apanya. Di sini ada contoh kasus atau sikap seorang anak. Kemudian yang kita cari, sikap ini sesuai dengan karakteristik anak dari segi apa? Apakah sosial, mental, psikomotorik, atau D. Emosional. Nah, ketika kita kembali ke pembahasan soal sebelumnya, itu untuk segi mental itu sudah jelas salah, karena kita sudah bahas tadi poin-poin yang termasuk contoh karakteristik anak sesuai dengan segi mental. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C. Psikomotorik. Nah, karakteristik anak usia sekolah dasar dari psikomotorik itu ada 4 poin yang pernah kita bahas. Yang pertama, menunjukkan kemampuan dalam memakai pakaian dengan rapi. Kedua, menunjukkan kebersihan dalam berpakaian, badan, dan alat-alat yang dibawa. Kemudian ketiga, dapat memperkirakan kegiatan yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, yang keempat, memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dan keseimbangan badan. Dan yang terakhir, memiliki gerakan yang bebas dan aman. Ada 5, di sini ada 5 poin. Nah, jadi jelas ya dari ke-5 poin. Ini salah satunya masuk, yaitu dapat menunjukkan kemampuan dalam memakai pakaian dengan rapi. Nah, jadi kemampuan dalam memakai seragam sekolah dengan rapi itu masuk karakteristik anak usia sekolah dasar dari segi psikomotorik. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Kelebihan dari membaca permulaan adalah A. Dapat mengembangkan kemampuan bernalar dan kreativitas peserta didik. B. Meningkatkan nilai peserta didik pada semua mata pelajaran. C. Mempermudah menghafal pelajaran. Dan D. Meningkatkan kemandirian peserta didik. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kelebihan dari membaca permulaan. Nah, jadi jawabannya adalah A. Dapat mengembangkan kemampuan bernalar dan kreativitas peserta didik. Nah, kawan-kawan, ada 3 poin kelebihan dari membaca permulaan. Nah, yang pertama, dapat memperoleh informasi secara cepat dan lengkap. Kedua, mengembangkan nilai-nilai moral, kemampuan bernalar dan kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga, mempunyai nilai strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik. Nah, jadi tadi untuk poin A, dapat mengembangkan kemampuan bernalar dan kreativitas peserta didik, itu ada pada poin kedua dari pembahasan. Jadi jelas jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal berikutnya. Tahap penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi merupakan langkah evaluasi pembelajaran dalam tahap A. Tahap persiapan, B. Tahap pelaksanaan, C. Tahap pengelolaan hasil, dan D. Tahap tindak lanjut. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah tahap penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi merupakan langkah evaluasi pembelajaran dalam tahap apa. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tahap-tahap dalam evaluasi pembelajaran. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, jadi apakah ini merupakan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan hasil, atau tahap tindak lanjut? Ya, jawabannya jelas A. Tahap persiapan. Nah, mengingatkan kembali bahwa
Ada 4 tahap evaluasi pembelajaran, diantaranya tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan hasil, dan tahap tindak lanjut. Nah, tahap persiapan itu meliputi perumusan tujuan evaluasi, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, apakah itu tes atau non-tes, kemudian merencanakan waktu evaluasi, melakukan uji coba atau tes agar dapat mengukur validitas dan reliabilitasnya. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, di sini tahap pelaksanaan meliputi mengukur dan mengumpulkan data. Selanjutnya tahap pengelolaan hasil. Meliputi memeriksa hasil evaluasi, memberikan skor, mengonversi skor menjadi nilai pada tes tulis, memberikan nilai dilakukan setelah tes, sedangkan untuk tes lisan diberikan langsung pada saat melakukan tes. Nah, selanjutnya tahap tindak lanjut meliputi memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kesulitan belajar peserta didik, kemudian memperbaiki alat evaluasi, membuat laporan evaluasi. Nah, dari keempat penjelasan ini, tahap yang sesuai dengan pernyataan dari soal adalah tahap persiapan. Jadi jawabannya adalah A.